Tapi ngomong-ngomong, fungsinya apa sih staf khusus di Kemenhan ini? Kalau misalkan untuk komunikasi dengan masyarakat, apakah pantas seorang Deddy Corbuzier yang sudah mengatai anak-anak menjadi seorang komunikator pemerintahan kepada rakyat? Ya silahkanlah dinilai sendiri. Tidak ada yang mengangkat kalau saya nggak ngambil gaji, nggak ngambil tunjangan, itu nggak ada yang ngangkat. Memang tanggapan paling klasik artis kalau jadi pejabat itu, saya nggak ngambil gajinya, saya udah kaya. Yeah, we fucking know it. Setelah Deddy Corbuzier dilantik menjadi staf sus di Kemenhan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, menuai banyak kritik dari netizen. Deddy Corbuzier menjelaskan bahwa yang dilantik menjadi staf sus di Kemenhan ini bukan hanya dirinya saja, tapi ada beberapa orang lainnya. Anehnya, Deddy Corbuzier ini mengatakan bahwa mengapa hanya dia yang dikritik oleh netizen atau yang menjadi perbincangan di kalangan netizen. Nah, masa gitu aja tanya? Yang jelas para netizen, masyarakat taunya kan artis-artis yang memang kondang. Dan yang lainnya itu menurut saya tidak begitu terkenal seperti Deddy Corbuzier ini. Yang dikenal secara luas di staf sus maupun jajaran pemerintahan hari ini, artis-artis terkenal seperti Deddy Corbuzier dan juga mungkin Raffi Ahmad. Itu orang pasti tahu ya, banyak yang tahu lah rakyat Indonesia. Jadi kalau menjadi bahan pembicaraan di kalangan netizen, ya tentunya harus maklum. Sejak awal juga sudah mengatakan kepada Kementerian Pertahanan bahwa saya tidak akan mengambil gaji atau apapun itu yang sifatnya material untuk saya pribadi sama sekali. Saya tidak akan mengambil apapun. Selanjutnya, Deddy Corbuzier juga mengunggah video bahwa dirinya tidak akan mengambil gaji di staf sus Kemenhan. Hal ini muncul beberapa pertanyaan atau bahkan pernyataan dari para netizen. Mengapa repot-repot menjadi staf sus kalau tidak ingin mengambil gajinya? Ya kalau sudah kaya raya dan juga dikatakan asetnya di mana-mana, setiap tahun bisa membayar pajak yang juga tidak sedikit, kok masih menjadi staf sus? Untuk apa? Tidak ada yang mengangkat kalau saya nggak ngambil gaji, nggak ngambil tunjangan, itu nggak ada yang ngangkat. Memang tanggapan paling klasik artis kalau jadi pejabat itu, saya nggak ngambil gajinya, saya udah kaya. Yeah, we fucking know it. Karena kita tahu kalau ada orang kaya mendekat kekuasaan, emang udah bukan harta lagi yang dicari, tapi yang dicari adalah power, kekuasaan yang lebih tinggi dengan skop yang lebih luas lagi. Emang Trump sama Elon Musk kurang kaya apa? Ngapain mereka mati-matian bertarung di pilpres dan menang akhirnya? Kalau lo jadi pejabat, kalau lo deket dengan penguasa, hidup lo akan jadi sangat-sangat mudah. Semua orang nurut sama lo, ordal di mana-mana. Lo pergi kemana-mana, siap dan. Karpet merah di mana-mana, hidup lo, bisnis lo, jalan tol, lancar jaya. Kan Prabowo sendiri yang bilang, kalau tidak berkuasa, aset mandek, susah berbisnis. Come on Om Deddy, ini nggak cuma soal gaji. Di mana-mana kalau ngomongin efisiensi, dipotongnya tuh dari atas dulu, bukan dari bawah. Pejabat-pejabat dibuang-buangin, organisasinya dirampingkan. Karena pengeluaran pejabat nggak cuma gaji, banyak. Tetot-tetotnya Raffi Ahmad yang bawa dokumen doang itu bukan duit itu. Duit semua itu. Sama yang terakhir yang paling penting, image. Empati. Yang di bawah lagi jerit semua loh ini. LPG lah, PHK lah, apalah. Tiba-tiba di atas pelantikan staf sus. Empathy. Please have some empathy. Come on Om Deddy, saya tahu Anda ada di posisi yang harus membela. Tapi tolong jangan pernah ngomong ke masyarakat seakan-akan kami bodoh. Iya ya, bahkan orang kaya ataupun artis kaya di Indonesia. Di Amerika sana ada yang lebih kaya segalanya bahkan. Elon Musk juga mati-matian membela Trump untuk memenangkannya dalam pemilu kemarin. Apa sih tujuannya? Kan sudah punya segalanya kan? Kenapa masih repot-repot membela Trump untuk memenangkan politiknya? Dia menyanggah bahwa persoalan komentar pada dirinya ataupun penilaian netizen pada dirinya itu didasarkan pada persoalan
like dan juga dislike ataupun suka dan tidak suka. Tetapi kalau saya boleh menilai, ini bukan persoalan like ataupun dislike. Ini adalah pandangan kritis para netizen. Misalkan pertanyaan, jika bukan persoalan gaji, lalu apa yang mereka cari? Saya kira publik maupun rakyat, dalam tanda kutip ini adalah netizen, sudah tahulah. Sudah menjadi rahasia umum apabila seseorang secara finansial sudah cukup bahkan berlebih, tetapi masih mau menjabat di pemerintahan. Dalam artian dengan argumen mereka yang sudah kaya tapi masih menjabat dan tidak akan mengambil gajinya, tentu netizen tidak akan percaya begitu saja. Dalam artian pertanyaan netizen justru akan semakin luas. Contoh misal pertanyaan sederhana, apa sih yang mereka cari? Apakah sebatas hanya ingin menjadi orang dalam untuk melancarkan beberapa bisnisnya? Atau memang sengaja diniatkan untuk mengabdi ke negara? Semoga saja seperti itu. Deddy Corbuzier bilang gak mau ambil gaji setelah dirinya dilantik jadi staf sus Kemenhan di tengah efisiensi anggaran. Tapi belum tentu gak ambil tunjangan kan? Ya kan Pak? Gue sih gak masalah ya dia ambil atau enggak. Bisa jadi memang dia gak butuh karena udah punya banyak uang. Tapi mari kita coba pahami dari teori sosial ini. Ketika dia bilang gak mau terima gaji dan setelahnya dia bilang kok gak ada media pemberitaan ya yang bahas tentang ini, maka itu akan terjadi dua kemungkinan. Pertama bukan soal uang tapi citra dan pengakuan. Om Ded yang sudah terkenal di dunia hiburan sekarang juga jadi staf, bisa jadi itu langkah nambahin status sosial. Karena dengan itu dia nggak cuma jadi selebriti tapi juga punya pengaruh di Kementri. Lagi-lagi bukan soal materi tapi validasi. Oh dia orang penting nih. Tapi Om Ded nggak haus validasi kayak gue juga kan. Lanjut di sisi lain ada kemungkinan pengen bener-bener berkontribusi tanpa ngarep materi. Kalau itu yang jadi niat awal, bolehlah ya kita kasih apresiasi. Mungkin memang kita bisa bilang oke lah niatnya baik, semoga aja bisa bekerja dengan apa yang seharusnya. Apalagi kita juga butuh orang kayak Om Ded di pemerintahan yang bisa memberikan informasi lebih akurat tanpa hoax. Karena menurut Gerindra, pembuat hoax terbaik adalah penguasa. Karena mereka punya semua peralatan untuk berbohong. Ada intelijen, ada statistik, juga punya media, ditambah dengan punya staf sus berlatar belakang dari selebritis. Tapi gimana menurut kalian diskusi ya? Kata kita, kekuatan kita. Tapi ngomong-ngomong, fungsinya apa sih staf khusus di Kemenhan ini? Kalau misalkan untuk komunikasi dengan masyarakat, apakah pantas seorang Deddy Corbuzier yang sudah mengatai anak-anak yang mengkritik terkait program makan bergizi gratis ini menjadi seorang komunikator pemerintahan kepada rakyat? Ya silahkanlah dinilai sendiri. Atau kalau boleh tuliskan di kolom komentar.